Legenda Nusantara. Jejak Kebo Kanigoro I, pewaris dinasti Majapahit, memilih jalan hidup sunyi di lereng Merapi. Ki Ageng Kebo Kanigoro memilih jalan hidup pahit sebagai pengembara spiritual di lereng Merapi sampai Merbabu, ketimbang terlibat pusara konflik politik perebutan kekuasaan dinasti kerajaan Mojopahit. Ki Kebo Kanigoro yang petilasan atau makamnya di dusun pojok desa Samiran, kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, darah birunya mengalir terah Brawijaya V, penguasa terakhir dinasti kerajaan Mojopahit. Beberapa referensi sejarah menyebutkan Ki Kebo Kanigoro putra Andayaningrat IV Adipati Pengging yang menikahi Ratu Pembayun Putri Brawijaya V. Urut-urutan sejarahnya dimulai dari Prabu Brawijaya V menikahi Putri Campa Dewi Anarawati, melahirkan 3 anak. Putri pertama, Ratu Pembayun, dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa Kadipaten Pengging. Putra kedua, buah perkawinan Prabu Brawijaya V dengan Dewi Anarawati, bernama Raden Lembu Peteng, berkuasa di Kadipaten Madura. Dan putra yang ketiga, Raden Jaka Gugur, buah cinta Adipati Handayaningrat IV dan Ratu Pembayun, melahirkan Raden Kebo Kanigoro dan Raden Kebo Nongo. Selisih usia keduanya hanya terpaut 1 tahun. Kebo Kanigoro lahir pada tahun 1472 Masehi dan Kebo Nongo lahir pada tahun 1473 Masehi. Raden Kebo Kanigoro sudah meninggalkan istana sejak muda. Niatnya pergi meninggalkan Pengging untuk menjadi vanaprastha, pengembara spiritual atau seorang pertapa muda. Perjalanan spiritual Kebo Kanigoro sangat panjang, hingga sampai di punggung Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kini masuk wilayah administrasi Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Menurut para pini sepuh di Kecamatan Selo, tempat pertapaan Raden Kebo Kanigoro berada di lereng Gunung Merapi legendaris dan menyimpan jutaan misteri yang belum terungkap. Gunung Merapi, tempat pertapaan Ki Kebo Kanigoro tersebut, kini dikenal dengan sebutan Desa Turgo, Kecamatan Selo. Konon Turgo berasal dari kata Anggentur Rogo, dapat diartikan gentur raga, mesuraga, bertirakat. Turgo adalah tempat menempa raga dan spiritual Ki Ageng Kebo Kanigoro semasa muda, sebagai tempat menempa fisik dan psikis, termasuk olah batin spiritual. Hingga kini Turgo masih dianggap sebagian besar warga setempat sebagai tempat keramat. Penelusuran sumber lain ada, sementara pihak yang meyakini makam Ki Kebo Kanigoro di Desa Turgo, bukan di Desa Pojok, Desa Samiran, sebagaimana keyakinan warga Kecamatan Selo selama ini. Tentu kepercayaan ini masih sangat bisa diperdebatkan, apalagi mengingat Kanigoro adalah penganut Siva Buddha yang lazimnya dikremasi. Perdebatan bisa menjadi lebih panjang karena ada juga yang berkeyakinan lain. Ki Kebo Kanigoro mukso sebagai orang sakti, kemungkinan itu sangat ada, seperti umumnya tokoh-tokoh besar yang mukso, dan tempat pamuksaan itu yang dikenal sebagai makam petilasan di dusun pojok Desa Samiran. Sejak kepergian Raden Kebo Kanigoro dari Kadipaten Pengging, Raden Kebo Nongo kembali kehilangan orang yang dicintai. Sebab tak lama setelah itu ramandanya Adipati Handayaningrat IV mangkat ke hadirat ilahi.
Sejak itulah Kebo Kenongo menggantikan sang ayah sebagai Adipati Pengging, kemudian berjuluk Ki Ageng Pengging. Sesuai adat tradisi kerajaan, seharusnya putra pertama yang menggantikan tahta ayahandanya. Namun demikian, Ki Kebo Kenongo tetap bersikukuh dengan keputusan hidupnya sejak awal. Pewaris tahta dinasti kerajaan Majapahit ini lebih memilih menjadi atau menjalani pahit dan sunyi kehidupan di lereng Gunung Merapi dan Merbabu sebagai pengembara spiritual, menjauhkan diri dari kubangan pusaran intrik politik kekuasaan tak jarang menimbulkan pertumpahan darah.